ada beberapa hal yang menjadi tugas kami gitu yang dan di sini saya juga ingin belajar bagaimana sih cara mengambil keputusan dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan pengalaman yang sudah Ibu alami selama ini sebagai pimpinan Bu di sekolah. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Ibu, pernah nggak sih Bu gitu Ibu mendapatkan mungkin selama memimpin gitu ada hal-hal yang Ibu dihadapkan pada kasus-kasus tentang dilema etika atau rujukan moral, misalnya kepentingan benar melawan benar atau benar melawan salah gitu. Kalau ada, saya ingin tahu nih Bu, bagaimana sih cara Ibu mengidentifikasi masalah-masalah tersebut sebelum Ibu mengambil keputusan? Pertanyaan yang hebat, yang bagus, luar biasa. Jadi biasanya saya memulai dengan mendengar ya, mendengar dari pihak A, mendengar dari pihak B, mendengar juga dari pihak yang netral. Jika ini berseteru ya, ini punya pendapat A, ini punya pendapat B, kita melihat ini semua. Kita dengerin aja dulu, dengerin. Ya, setelah kita mendengar, oh kita bisa menangkap kan, oh intinya ini, yang ini, oh dia maunya begini. Terus kalau yang netral ini, yang tidak kesini, yang tidak kesini, maunya begini gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah seorang pemimpin itu mendengar dulu sebelum mengambil keputusan. Dia mendengar dulu. Nah, setelah mendengar dengan baik dan dia bisa mengambil sebuah kesimpulan, dia melakukan analisis dulu, mendengar, menganalisis dulu ya, kenapa punya pendapat seperti ini, kita analisis ya, kita lihat dulu, lalu kemudian kita kembali lagi melihat yang ketiga, regulasi kebijakan yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan, baik itu dari pemerintah, dari dinas, dari Sudin ya, lalu kemudian peraturan kebijakan yang kita sepakati bersama ya. Kan biasanya raker kan ada keputusan bersama yang harus kita lakukan. Kita harus mempertimbangkan semuanya itu. Lalu kemudian kita juga sebelum final mengambil keputusan setelah mendengar, setelah menganalisis ya, setelah kita kembali melihat apa peraturan yang menjadi kesepakatan semua dan harus dilakukan oleh semua ya, langkah berikutnya yang perlu kita lihat adalah sekolah ini adalah sekolah yang harus bahagia warganya harus merasa bahagia, harus merasa enjoy, harus merasa senang, harus merasa betah, gembira. Jangan menjadi sekolah yang di dalamnya orang nggak bahagia ya. Sekolah ini harus menjadi sekolah yang bahagia. Jadi harus merasa nyaman, harus merasa ini. Nah, jika kita lihat misalnya ada masalah kasus berbeda pendapat ya, kita panggil. Lalu setelah itu kita panggil, cukup satu-satu dulu ya. Setelah si A, si B kita panggil satu-satu dulu. Setelah itu kita ketemuin berdua. Secara nggak saya gitu, ketemuin berdua. Nah, kita arahkan lagi kepada tujuan sekolah ini apa, ya visi misinya apa. Nah, kita lihat apakah mereka mau merendahkan hatinya ya, melihat kepentingan sekolah lebih utama daripada kepentingannya. Kita bisa juga melihat apakah kepentingan peserta didik harus menjadi nomor satu ya, karena kita kan ada di sini adalah untuk melayani seluruh peserta didik ya, baru kita melayani yang lain-lain, tamu segala macam gitu ya. Nah, sekarang kalau pendapat yang benar ini semua benar bisa digabungkan jadi satu, menjadi nah, kita gabungkan, kita kawinkan, kita sinergi dan dua belah pihak itu setuju, ya itu lebih baik ya, lebih bagus. Tapi kalau ada pendapat yang harus dikalahkan dengan ini lebih menyangkut kepentingan sekolah ya, ini harus belajar untuk
mengalah, rendah hati, Iya. menerima. Ya mau nggak mau ya harus begitu kan. Tapi tetap pada dihadapkan pada regulasi ya Bu, Iya, ya. tetap regulasi itu yang menjadi payung menjadi cermin ya, menjadi panduan kita ya, supaya semua bisa selesai ya, bisa Lalu lancar. sesudah itu Ibu mengambil keputusan Baru ya. sambil keputusan, oke, berdasarkan semuanya saya putuskan, maka damailah di SMP Negeri 124 Iya. Jakarta. Hebat Gitu. banget Ibu. Baik. Oke Bu Ros, ada lagi nih yang ingin saya tanyakan. Selama Ibu menjadi pemimpin Ibu di sekolah atau manajerial sebuah sekolah, pernah nggak Bu Ibu mengalami kasus-kasus yang cukup menantang gitu? Kira-kira apa nih Bu, dan tantangan terbesar Ibu selama menjadi pemimpin ini mengambil kasus yang seperti apa, dan bagaimana Ibu menghadapi tantangan tersebut? Yang menantang adalah jika kepentingan pemerintah berbeda dengan kepentingan sekolah. Ya, sebagai contoh, kebijakan pemerintah mengatakan tidak ada pungutan, tidak ada sumbangan dalam bentuk apapun. Nah, sedangkan misalnya kepentingan orang tua ingin membahagiakan, ingin menyenangkan anak-anaknya yang bersekolah. Ini kasus misalnya kelas 9 yang Pelepasan. sudah selesai pelepasan lah. Iya, iya, iya. Nah, Itu cukup menantang ya Bu. Nah, itu menantang itu. Satu sisi tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada iuran. Ya, satu sisi ini anak ingin bahagia meninggalkan sekolahnya, tidak bisa Kenang-kenangan gitu. membuat kenang-kenangan. Nah, orang tua ingin bahagiakan, nah supaya bisa sukses acaranya maka perlu mengumpulkan dana, ya kan? Nah, satu sisi kan tuh menantang itu. Ibu di Menantang tengah-tengah sekali. ya. Saya harus berada di tengah nih, ya kan? Mengutamakan kepentingan kebijakan pemerintah, satu sisi juga bagaimana menyenangkan hati anak-anak gitu ya. Menantang. Tetapi ya kita sebagai tangan panjang daripada pemerintah, kita tetap harus prioritas dulu melanjutkan melaksanakan kebijakan itu. Nah, langkah pertama saya diskusi, langkah-langkah ini saya kumpulkan semua wakil kepala TU, kita diskusikan ini masalahnya seperti ini ada peraturan, ini ada keinginan, peraturan dan keinginan bagaimana mengawinkannya, ya kan, menjadi ini jalan, ini bahagia, ya kan, bagaimana ini, Biar semuanya ya kan, senang Bu ya. masih begini aja, begini solusinya begini, kan biasa diskusi. Kita juga dengarkan komite, kita panggil komite ini kebijakannya, ini keinginannya, bagaimana solusinya, kita dengerin. Nah, setelah itu kita sepakati, ini harus sepakat dulu sebelum kita sampaikan ke orang tua dan siswa. Kita sepakati solusinya, tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada iuran, tidak boleh ada kas, ya. Tapi bagaimana kita tetap jalankan keinginan mereka untuk melakukan pesan, kita jalankan, ya. Caranya yaitu dengan cara yang sederhana, dilaksanakan, yang penting berkesan, berbahagia, ya, mereka bisa mengenang sekolahnya. Itu tetap diakomodir ya Bu ya. Kita akomodir dengan cara yang sesuai dengan regulasi. Gitu ya. Jadi walaupun pelaksanaan kemarin pelupahan sederhana, tapi kita sudah menuruti apa yang dikatakan oleh pemerintah, tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada iuran. Jadi tetap Gitu. mengakomodir dari kedua kepentingan tersebut, tapi dengan cara-cara yang lebih bijak. Iya. Oke. Nah, terus overall nih Bu Ros, Iya. selama Ibu menjadi memimpin sebuah sekolah, dari semua masalah yang Ibu hadapi selama ini di lingkungan Ibu bekerja gitu, apa sih Bu cara yang Ibu anggap paling efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah dilematika seperti itu? Cara yang efektif adalah jika itu berkaitan masalahnya dengan masalah program sekolah, ya, kaitannya dengan
kegiatan sekolah yang menyangkut banyak banyak siswa ya, yang efektif kita panggil wakilnya ya, yang wakilnya staf. Nah itu dulu ya gitu. Jika itu masalah yang muncul dan masalah individual pribadi ya, seorang guru kan misalnya ada guru yang misalnya entah kenapa punya masalah di rumah ya, jadi dia mulai kendor kerajinannya, mulai malas, kita panggil, kita tanya kenapa sering terlambat, kenapa sering tidak masuk, kita panggil lah secara ya cukup face to face satu-satu aja, nggak perlu orang lain tahu, cukup. Dan itu efektif ya Bu? Efektif. Bisa merubah Iya. Kinerja dari. Iya, pembuka kinerja tetap setelah kalau udah itu kita kasih pembinaan, kita kasih pandangan, masukan, ya, lalu dia bisa terima, kita catat. Kita tetap seorang kepala sekolah itu harus punya catatan. Tuh saya udah berapa buku di sini tuh udah habis buku tulis saya udah banyak ya Bu. apa saja harus dicatat, apa saja, supaya kita story-nya kelihatan. Oh, waktu minggu lalu saya udah melakukan pembinaan kepada si A, si B. Tercatat semuanya. Berarti ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya nih. Berarti Ibu punya jadwal khusus nggak Bu dalam menyelesaikan masalah, atau Ibu mungkin milah-milah masalah mana yang terjadwal, masalah mana yang harus langsung Ibu punya? Ya, jadi untuk jadwal saya ada yang jadwal memang saya selalu 2 minggu sekali atau seminggu sekali jadwal dengan manajemen ya, wakil staf ada. Ada juga yang tidak terjadwal, tergantung pada ada informasi mengenai lomba, misalnya ada informasi mengenai pelatihan gitu ya, masalah yang mendadak yang harus disampaikan ya, seperti kemarin yang saya sosialisasi tentang mengikuti sosialisasi tentang disiplin pegawai, itu kayaknya saya harus segera nih saya sosialisasikan, maka saya tetapkan besok ya. Berarti seperti itu ya Bu, Ibu dalam pengaturan jadwal untuk pemecahkan. Jadi ada yang sudah ditetap, ada juga yang tergantung yang sifatnya situasional, yang kita memang harus segera sampaikan itu pasti itu. Kalau seperti yang terjadwal yang berkaitan dengan program, misalnya kemarin kan mau ANBK, saya sudah tahu mau bulan ini ANBK, terjadwalkan, kita rapat koordinasi dengan tim gitu ya, kita kasih tahu ini kebijakannya ANBK tahun ini untuk misalnya komputer speknya itu yang harus kita update, kita tambahkan, RAM-nya harus ditambah, Windows upgrade ya, tadi harus dinaikkan, Windowsnya nggak berlaku lagi Windows 7, Windows yang di atas Windows 7 lah, Windows 10 ya, seperti itu kan kita perlu berkoordinasi ya, supaya mereka panitia NBK-nya atau panitia lain itu jelas, oh ya yang mereka lakukan itu apa gitu. Jadi siap, berarti ada masalah yang memang terjadwal khusus dan ada yang harus on the spot Ibu selesaikan. Iya, saat itu juga, hari itu juga harus secara situasional ya Bu ya. Yang penting kita sebagai pemimpin ya siap, jangan menunda-nunda masalah, jangan menunda pekerjaan. Kalau bisa hari ini selesai ya lebih baik selesai hari ini, karena besok ada lagi masalahnya terus, ada masalah lagi, ada pekerjaan lagi gitu kan. Iya betul. Ya, kalau tumpuk banyak kita jadi jadi PR-nya banyak. PR-nya banyak, kita bingung yang mana dulu kan. Iya. Nah, patokannya hari ini ada, selesaikan hari ini. Siap, gitu. Terima kasih. Kan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin ya. Besok harus lebih baik dari hari besok harus lebih baik dari hari ini. Betul. Baik. Saya ada pertanyaan berikutnya nih Bu. Dalam setiap Ibu memecahkan masalah-masalah atau kasus-kasus yang Ibu hadapi selama ini, Ibu punya enggak gitu di orang-orang yang selalu membantu Ibu, atau mungkin Ibu punya orang-orang yang menjadi panutan atau tempat Ibu menjadi tempat Ibu bertanya atau berkonsultasi dalam memecahkan masalah-masalah yang mungkin Ibu anggap berat untuk diselesaikan? Oke, pasti ya, kita punya teman, punya sahabat, punya rekan
rekan kerja yang menjadi tempat kita untuk apa ya, sharing, curhat, perlu apa masukan dari mereka semua ya. Di sekolah 194 ada ya, yang jelas ya tangan paling dekat adalah wakil ya, wakil semua wakil itu tempat saya minta tolong mereka dulu. Kemudian Kasaklat TU yang berkaitan dengan administrasi, nah itu Kasaklat TU. Di sekolah saya pikir itu yang harus saya pegang ya, yang sangat membantu ibu ya, nah itu miskin ya Bu ya. ya. Itu harus hubungan baik dengan yang paling dekat itu harus dijaga begitu ya. Dan wakil ini juga saya tegaskan juga harus punya hubungan baik dengan rekan yang dekat, misalnya dengan staf, dengan guru ya, dengan TU. Mereka harus juga sama dengan saya ke mereka, harus punya hubungan baik gitu ya, supaya kerja kita efektif. Betul. Begitu. Karena mereka lah yang membantu ibu ya, untuk lancar semua hal yang ada di sekolahnya. Iya. Kalau orang yang menjadi panutan ibu sendiri ada nggak? Ada lah ya, yang jadi panutan itu biasanya mantan kepala sekolah saya. Saya ambil yang baik. Siapa yang pernah jadi kepala sekolah saya ambil ini baik dalam hal komunikasi, ini baik dalam administrasi, ya kan? Ada yang baik. Ini ya Bu ya. Pasti ada kelebihannya. Sebagaimanapun orang bilang tentang kepala sekolah yang mereka kenal, saya selalu bilang apa yang bisa saya ambil, yang saya bisa pegang, hal-hal yang positif lah. Oh ini administrasi sangat mengutamakan, administrasi ini sangat mengutamakan. Konsultasi sama beliau ya, administrasi. Pasti saya konsultasi sama dia. Tapi kalau dalam hal lebih apa, ada lagi gitu yang seperti itu. Ada yang komunikasinya bagus sama orang tua ya. Berarti kok bisa sih, enak banget ya. Orang tua tuh pada dengerin gimana sih rahasianya. Oh ini begini, kita tahu. Ya ada lagi yang dalam hal memahami kebijakan gitu kan, dia orang yang sangat ikuti aturan regulasi ya. Orang mungkin lihat kesat nih, sekolahnya kaku banget, tapi itu ada yang positif, dia sangat memahami semua peraturan kebijakan. Itu kelebihan loh. Kan kita kalau dapat semua orang mau membaca itu langsung ngerti kan. Kita kan kadang berapa kali dulu mengerti, baru paham, udah disosialisasiin kayaknya nggak cukup, kita harus pelajari lagi. Oh dia ini cepet, oh ini, dan bisa menjelaskan dengan baik ke ibu ya. Cerita ya kan. Jadi pokoknya siapapun yang pernah menjadi pemimpin kita, yang pernah memimpin kita, kita harus punya hubungan baik dengan mereka supaya kita bisa belajar yuk. Saya sampai hari ini pun saya selalu kalau misalnya konsultasi dengan masalah apa ya, administrasi, saya langsung hubungi. Ada beberapa tuh saya hubungi, Pak saya punya masalah begini, Bapak dulu kok berhasil ya, gimana Pak, saya harus bagaimana, begini aja tuh, harus begini. Jadi memang seperti itu ya Bu ya. Ternyata harus gitu. Di balik pengambilan keputusan itu banyak orang-orang hebat yang membantu ibu dalam support, teman-teman hebat yang membantu ibu dalam menyelesaikan semua masalah. Jadi ya itu kita harus kita kan bukan orang sempurna, kita juga punya kekurangan. Jadi dengan kita punya hubungan baik dengan mereka, baik itu walaupun mereka sudah pensiun ya, sudah masih banyak ya Bu ya, sudah jauh ya, susah didatengin rumahnya karena jauh ya, karena rumahnya di Padang sana tuh. Tapi kan ada teknologi ya, ada medsos gitu, bisa di situ untuk berkonsultasi secara terus menerus. Iya bisa. Baik Ibu. Nah pertanyaan terakhir nih Bu Ros, setiap ibu menyelesaikan semua permasalahan apa sih yang ibu rasakan gitu kan, mungkin ada nggak sih hal-hal yang menjadi refleksi atau pembelajaran buat ibu dalam ibu setiap ini masalah selesai, rasanya
oh berarti apa nih yang bisa saya ambil gitu ya untuk diri saya sendiri itu ada nggak itu? Ya ada lah, yang jelas indikatornya adalah kita senang ya, senang, kita senang, Bahagia banget ya Bu ya. senang, Vlognya. bahagia ya. Wah, ini yang tadinya berantem jadi damai, senang Iya. ya. Ini yang tadinya kotor jadi bersih, senang ya. Ini yang tadinya berantakan jadi rapi ya, senang. Ya perpustakaan tadinya berantakan jadi rapi, senang gitu. Saya jadi ikut seneng. Iya, ya kan? Kita yang pasti perasaan kita senang gitu ya. Dan juga kita senang lihat orang senang ya. Anak-anak bahagia ya. Lihat di WA kemarin itu tentang seragam, wah mereka senang ya. Kok kenapa shoppingnya dekat lapangan basket ya? Iya. Oh mereka senang kali ya dengan di sana warna-warni menonjol gitu ya. Mereka senang berarti mereka bahagia gitu aja. Jadi kita simple aja lah hidup ini. Jadi intinya Ibu Intinya kita harus yang membuat orang bahagia kita itu senang, bahagia. orang lain juga harus senang, harus Semua kembali ke bahagia. kita ya Bu. Iya. Hal-hal baik pasti akan kembali. Iya, seperti itu. Baik Bu Ros, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah ilmunya bermanfaat sekali buat Iya. saya Ibu hari ini, luar biasa. Makanya Ibu is the best. Terima Iya. kasih banyak ya Bu Ros. Jangan apa namanya bosan Iya. gitu nasihatin, atau mungkin misalnya ada hal yang ingin saya tanyakan kembali dari tentang berbagai hal bisa dibahas. Siap. Ya. Harus siap. Iya, Iya. terima kasih banyak. Mila juga harus bahagia. Siap Bu Ros, insya Allah. Dan mengikuti pelatihan. Amin, insya Allah. Doain ya Bu, Kalau mudah-mudahan. bahagia seneng selesai. Iya. Sehat-sehat selalu ya Bu Ros. Ya, Terima kasih baik. banyak. Terima kasih, Bu Selamat pagi Mila. Bu Ros. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak Nuraya, terima kasih loh udah dikasih waktu gitu untuk wawancara gitu tentang apa namanya. Kebetulan saya ada tugas nih Pak gitu untuk wawancara beberapa kepala sekolah, dan saya minta bantuan Bapak pada hari ini untuk apa namanya meluangkan waktu sebentar gitu, kita berbincang-bincang tentang hal-hal yang ingin saya tanyakan tentang apa materi yang saya angkat, yaitu tentang dilematika sosial dan rujukan moral. Apa itu dilematika sosial sama Sama bujukan moral, Pak. rujukan moral? Mm-mm. Dua topik. Ada 2 topik, tapi nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Oke. Sedia ya Pak ya? Insya Allah. Kalau bisa jawab saja, kalau enggak ya. Siap. Pak Nur, Pak Nur selama jadi kepala sekolah pasti banyak dong Pak nemu kasus-kasus gitu tentang guru, tentang siswa, atau mungkin dengan yayasan, atau mungkin dengan beberapa rekan-rekan Bapak sesama kepala sekolah. Nah ini saya ingin nanya nih Pak, selama Bapak bekerja ini, Bapak udah berapa tahun ya Pak ya jadi kepala sekolah sih? Lumayan lama, 22 tahun. 22 tahun, Masya Allah, luar biasa lama ya. Oke. Nah, Pak Nur itu kalau mau mengidentifikasi kasus-kasus yang memang dilematika sosial atau dilematika etika atau bujukan moral itu bagaimana Pak? Apa namanya? Pernah nggak Pak nemuin kasus dan mungkin mau memberikan contohnya, terus bagaimana Bapak menyelesaikannya? Kalau dilema etika itu pernah ada beberapa guru terkait dengan dilema etika tersebut. Contoh misalkan guru A, dia ada masalah tentang etika. Etika di sini tentunya ada etika ketika dalam pembelajaran. Kemudian ada etika ketika bertatap muka dengan orang tua. Ada 2 yang ditemukan tersebut. Dari dua hal tersebut kita telusuri, kita ada apa kalau guru tersebut ada dilema. Ketika ditelusuri dari pertama dari keluarga,
Kemudian yang kedua, ada masalahkah guru tersebut dengan siswa atau orang tua tersebut. Jadi Bapak tinjau dulu ya permasalahannya dari segi guru Permasalahannya dari guru sendiri atau dari siswanya, atau mungkin ada faktor yang lain. Kita ada faktor yang lain dalam arti di sini mungkin ada sesuatu yang membuat guru itu marah dan sebagainya. Tentunya kita tinjau dulu. Misalkan guru A, dia bermasalah ketika di dalam pembelajaran itu bahasanya mungkin tidak terkontrol misalkan, tidak terkontrol, mengucapkan sesuatu yang mungkin tidak sebagaimana mestinya. Jadi manusia itu ada khilafnya. Ketika khilaf itu tentunya ada faktor-faktor yang mendukungnya. Pendukungnya itu dari rumah atau dari lingkungan belajar dan sebagainya. Saya contohkan guru tadi mengatakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya ketika berada dalam kelas. Itu kita analisa, ternyata faktor pendukungnya pertama dari rumah. Ketika faktor dari rumah tentunya kita semaksimal mungkin bagaimana agar permasalahan rumah tersebut tidak dibawa ke sekolah. Atau kalau misalkan perlu bantuan guru tersebut untuk menyelesaikan masalah, ya kita memberikan saran dan masukan saja, sehingga sebagai profesional, sebagai guru orang yang pendidik yang betul-betul mendidik anak, ketika di sekolah harus sebagai jiwa pendidik, tidak dibawa sesuatu yang dari luar. Tugas mereka seperti itu. Atau mungkin di sini ada guru B. Guru B tersebut memang ada kecenderungan mereka dalam tanda kutip mungkin diinfokan selingkuh lah bahasanya gitu. Ketika diinfokan selingkuh ya kita telusuri dulu, karena di sini pernah ada LSM, ada mungkin infotainment terkait dengan tersebut, kita akan menelusuri hal tersebut. Dan ternyata setelah kita telusuri dari beberapa data yang ada dan info kebenarannya, ternyata guru tersebut memang tidak pernah yang namanya selingkuh. Ternyata itu adalah banyak fitnah atau mungkin bahasanya untuk menjatuhkan guru tersebut, karena ada faktor salah satunya ada orang yang suka sama guru tersebut. Gitu. Ketika ada orang yang suka guru tersebut, maka ada pihak ketiga yang akan menghancurkan rumah tangga atau mungkin hubungan antara suami istri dan anak. Jadi tindakan Bapak harus tetap tidak berat sebelah ya, dua sisi, tetap harus di cross check. Untuk Bapak mengidentifikasinya memang harus satu demi satu. Betul. Dilihat masalahnya dari mana, diurai, kemudian dari yang lapor dengan yang dilapor. Betul. Juga Bapak konsiderasi. Oke, baik Pak. Sekarang ada pertanyaan kedua nih Pak. Bapak kan udah lama ya sebagai kepala sekolah ya, 22 tahun itu kan bukan waktu yang pendek ya Pak ya. Kalau anak sekolah itu udah kuliah ya Pak. Dari anak lahir sampai kuliah ya, 22 tahun udah Oke. Nah terus Bapak nih kalau dalam menjalankan pengambilan keputusan nih, terutama untuk tadi kasus-kasus yang seperti yang Bapak sampaikan tadi nih, guru ini nggak salah gitu, tetapi yang melaporkan ibaratnya misalnya dia juga sebenarnya benar juga, berarti kan Bapak harus membuat sebuah keputusan ya Pak ya gitu. Nah kalau Bapak dihadapkan permasalahan seperti itu bagaimana Pak? Biasanya guru tersebut saya panggil dua-duanya. Setelah saya panggil dua-duanya, kita jelaskan duduk permasalahannya. Kalau memang benar dua-duanya ya kita akui dua-duanya benar. Tapi kalau ada yang salah kita sampaikan apa adanya, tapi dengan cara-cara yang mungkin dengan etika lah, dengan bagaimana kita berkomunikasi sesama guru atau sesama orang yang dewasa, sehingga memang betul-betul apa yang kita sampaikan tadi mengena apa yang kita maksudkan dan tidak mengurangi rasa hormat dan mungkin bahasanya tidak mencederai daripada perasaan dia lah. Jadi kita pelan-pelan sampaikan maksud dan tujuannya berdasarkan data, analisa dan seterusnya. Kemudian dua-duanya kita sampaikan tanpa di sini kita bisa pisahkan. Si A nanti saya panggil duluan, si B saya panggil duluan, tapi dua-duanya kita panggil. Silahkan berbicara karena data sudah sama-sama ada.
dan dua-duanya adalah benar, maka saya nyatakan. Ketika ada yang salah, maka di situ yang salah satu yang benar tadi saya suruh keluar dulu, bapak saya sampaikan bahwa dia salah. Kenapa? Karena kita bukan mengumbar aib seseorang, Tapi kita kita menyelesaikan masalah. Ketika kita aib orang kita sampaikan kepada orang lain, maka itu akan menambah masalah baru, menambah masalah baru lagi, dan orang tersebut merasa tersisihkan atau merasa bahasanya mungkin bahasanya dibully lah, dibully. Karena kenapa? Sekali lagi kita sebagai orang yang beretika, yang orang beragama, Allah aja menutupi aib seseorang, apalagi di situ saudara kita, anak buah kita, kenapa nggak kita tutupi gitu, pasti seperti itu. Sekali. Makasih Pak. Jadi memang Bapak dengan prinsip keadilan ya Pak Ya. ya, bahwa itu adalah bawahan Bapak gitu, Ya. yang memang Bapak harus jaga Ya. semua perasaannya, Betul. sehingga nanti keputusan yang Bapak ambil berusaha untuk yang berimbang, tidak berat sebelah, Betul. serta bisa membuat mereka merasa dihargai sebagai Ya. human ya Pak, sebagai Ya. manusia. Baik, Oke. Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak Nur. Tadi kan Bapak sudah menceritakan ya Pak ya, bagaimana langkah-langkah Bapak mengidentifikasi nih. Nah kemudian prosedur yang Bapak lakukan nih Pak, misalnya sesudah Bapak mengidentifikasi tadi, kemudian Bapak sudah memanggil, Bapak sudah bertabayun ya, sudah nanya gitu satu persatu gitu. Kira-kira prosedur apa yang Bapak ambil? Misalnya memang ternyata dari yang guru yang di bawah pimpinan Bapak itu ada yang melakukan kesalahan, atau mungkin ada yang memang kan tadi kan benar dan benar ya Pak ya, sekarang ya ada yang salah gitu. Prosedur apa yang biasanya Bapak ambil? Prosedur yang pertama pasti kita panggil guru tersebut, tapi berdasarkan data-data yang ada. Data itu kita sampaikan kepada guru yang bersangkutan bahwa guru A itu telah melakukan kesalahan A atau kesalahan apa gitu. Nah dari kesalahan itu kita uraikan. Silahkan kepada guru yang bersangkutan untuk berargumen, untuk menjawabnya. Karena kita berdasarkan data yang ada, dan itu datanya harus valid. Ketika kita sudah disampaikan, udah itu kemudian kita berikan masukan kepada guru yang bersangkutan, dalam arti tujuan akhirnya memang menjustifikasi guru tersebut, tapi kita berikan masukan pelan-pelan sehingga apa yang kita inginkan untuk menjustifikasi guru tersebut salah, itu memang kita menjaga perasaan tadi. Nah ketika pelan-pelan kemudian kita sampaikan, Dibuat menyadari sendiri gitu ya Pak sendiri, ya, ketika menyadari, oh saya ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Tapi kita by data, cuman kita tidak akan bicara data itu dari mana, kemudian itu dari mana, kita tidak akan bicara. Tapi yang jelas data itu memang otentik, kita sampaikan kepada ibu yang bersangkutan, sehingga memang betul-betul penyelesaiannya tidak ada bahasanya dendam, tidak ada informasi yang mengadu domba dan sebagainya. Karena kalau data saya dapatkan misalkan dari si C atau si D dan seterusnya, itu nanti kita sampaikan berarti mengadu domba. Tapi data itu memang betul-betul memang sudah Bapak klarifikasi klarifikasi betul-betul ya Pak kepada ya, yang Bapak bersangkutan, identifikasi identifikasi dari beberapa sumber yang sudah ada, dan sumber tersebut tentunya tidak kita sampaikan. Tentunya dengan hal tersebut, ketika dia menyadari, maka itu akan terjawab dengan sendirinya. Tapi ada sesuatu hal yang tidak menyadari nih, ada guru yang tidak menyadari. Maka di sini udah sadar tapi udah ngerti dia itu udah salah, ngerti. tapi nggak mau menyadari ya Pak. menyadari. Maka di sini kita kembali dalam arti di sini dengan mungkin bahasanya agama dengan apa, sehingga mungkin karena kita manusia semuanya beragama, mereka akan takut atau mungkin bahasanya sehingga lebih tersentuh, sehingga mereka akan lebih fair kepada kita semuanya. Yang jelas semuanya pendekatan secara humanis, secara agamis, kemudian sosial, itu semuanya kita lakukan. Oke, daripada melakukan tersebut. Terus yang selama ini biasanya menurut Pak Andrea itu efektif itu pendekatan seperti apa Pak? Pendekatan efektif pertama pendekatan humanis, perseorangan, dan yang kedua yaitu pendekatan secara keagamaan. Dalam arti di sini ketika saya sampaikan dengan humanis, dalam arti dengan face to face, kemudian dengan menyentuh apa yang
dilakukan dia, kemudian kita sampaikan apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang dicontohkan dalam Al-Quran, itu akhirnya tersentuh. Jadi kita tidak menguraikan atau bahasanya menyentuh kesalahan dia, tapi kita memberikan implementasi yang dimana di situ apa yang dicontohkan akan mengakibatkan ini, sehingga mereka akan tersentuh dengan sendirinya. Contohnya kalau berbuat dosa, pasti ujungnya neraka. Kalau misalkan dia melanggar sesuatu, nanti pasti dibalas ya. Kalau itu salah satu contoh. Gitu. Jadi ibaratnya guru tersebut bisa tersentuh dengan sendirinya dan menyadari kesalahannya tanpa harus dijudge oleh Bapak ya Pak ya, kesalahan. Baik, terima kasih Pak Nur. Pertanyaan berikutnya nih, kan biasanya banyak banget ya Pak ya, selama Bapak 22 tahun menjalani karir Bapak gitu sebagai kepala sekolah, pasti banyak banget hal-hal yang terjadi, baik itu kasus-kasus atau hal-hal yang kecil atau hal yang besar, kasus yang besar. Kira-kira hal-hal menantang apa nih yang Bapak temui, atau tantangan apa yang Bapak sering hadapi pada saat Bapak mengambil keputusan-keputusan sulit Pak? Kadang-kadang kita harus menimbang sesuatu, Islam di sini apakah saya bersifat objektif atau bersifat subjektif. Dalam arti di sini karena melihat satu keseniorannya, yang kedua mungkin kedekatan dan sebagainya. Tapi itu semuanya harus kita singkirkan, apakah dia guru lama atau dia guru baru atau mungkin bahasanya dia lebih tua, itu harus kita singkirkan. Kenapa? Karena kita harus mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat, sehingga untuk selanjutnya apapun yang kita putuskan dengan beberapa pertimbangan tadi dan data yang tadi, kita tidak salah ambil keputusan. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak. Nah terus Bapak punya nggak misalnya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan, jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, ataukah mungkin Bapak punya metode apa gitu dalam menyelesaikan kasus seperti itu Pak? Untuk masalah-masalah tertentu kita memang harus segera selesaikan. Berarti on the spot ya Pak ya, ada masalah selesai gitu ya? Ada masalah yang memang harus terjadwal. Kalau masalah yang terjadwal tadi saya sebutkan masalah tentang misalkan guru A misalkan selingkuh, itu kan kita harus benar-benar cari waktu dan itu harus beri data yang lengkap. Tapi kalau misalkan masalah dalam KBM, masalah dengan komunikasi dengan orang tua, itu kita selesaikan hari itu juga. Jadi kita panggil. Kenapa? Kalau berlarut-larut nanti akan timbul sesuatu fitnah yang lebar, dan guru tersebut ada dua kemungkinan, dia merasa benar atau mungkin dia malah merasa bersalah. Karena ada dua faktor tadi, ada guru yang menyalahkan dia, ada guru yang membenarkan dia. Ketika ada sebuah guru yang membenarkan, maka guru tersebut akan lebih kalau dia salah akan berbuat salah lagi. Tapi kalau dia benar, itu kan bahasanya kita tunjukkan bahwa dia benar. Dalam arti penguatan. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Jangan sampai sesuatu yang salah dibiarkan, sesuatu yang benar disalahkan, sehingga semuanya diputuskan. Kalau terkait dengan KBM, terkait dengan orang tua, harus selesaikan. Itu saya ya. Baik. Oh iya Pak Nur Yahya, pertanyaan selanjutnya. Bapak nih kan terkadang memang kita ada banyak hal ya Pak, yang misalnya kita ketemu masalah yang besar yang memang harus kita perlu banget gitu untuk sounding atau sharing gitu dengan orang-orang lain. Bapak punya nggak seseorang gitu yang menjadi idola atau panutan Bapak atau tempat Bapak untuk berkonsultasi gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak hadapi? Alhamdulillah untuk masalah-masalah yang saya hadapi, kebetulan saya ketua DKM dan di masjid itu sering ada kajian-kajian hal-hal yang masalah yang tersebut. Ada contoh-contohnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, ada contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Kebetulan saya juga wakil ketua SKKS, jadi semua permasalahan kadang-kadang sudah ada contohnya. Penyelesaiannya juga situ kadang-kadang kita pun sebagai sesepuh untuk menjadi menyelesaikan masalah gitu. Jadi panutan kita sebenarnya agama yang pertama, kemudian yang kedua norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Karena sebelumnya juga walaupun kita masih muda, bahasanya juga pernah menjadi pengurus RT. Jadi contoh-contoh yang sebelumnya atau figur-figur yang sebelumnya, di sini kita kenyang dari pengalaman yang ada, permasalahan yang ada, baik itu berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan guru dan sebagainya. Dan kebetulan juga kita di rumah itu juga menangani anak-anak terkait dengan remaja mulai dari usia SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu setiap malam minggu banyak banget ya Pak ya, pengalaman untuk kasus-kasus contohnya, sehingga penyelesaiannya lebih pas, lebih sesuai, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jadi kita patokannya pengalaman aja. Jadi apa yang sudah Bapak hadapin, Bapak tampilkan, dan itu yang Bapak aplikasikan untuk mempermudah Bapak dalam mengambil setiap keputusannya. Terus nih Pak, jadi Bapak kan sering banyak menyelesaikan masalah juga tuh gitu. Setiap Bapak menyelesaikan kasus-kasus atau apa gitu, apa sih yang Bapak rasakan gitu? Mungkin ada hikmah apa gitu yang Bapak dapatkan dari hal tersebut? Alhamdulillah itu ada sebuah kebahagiaan tersendiri ketika menyelesaikan masalah dan itu tidak menimbulkan permasalahan baru. Itu kita rasanya ada sesuatu yang bahagia lah, sesuatu yang happy, orang tersebut juga happy, kita juga happy, lingkungan yang sebelumnya mungkin dalam tanda kutip tidak harmonis selama kita ada masalah atau mungkin komunikasinya mungkin terputus, jadi nyambung lagi. Jadi bahasanya ada sebuah kebahagiaan, tersendiri yang menemukan sesuatu, kemudian ada sesuatu yang lebih mendekatkan dengan seseorang ya itu. Jadi karena kita berhasil itu ada sesuatu yang bahasanya dalam hati kita bunga atau mungkin bahagia lah gitu. Jadi membuat orang bahagia, menyelesaikan itu membuat Bapak lebih bahagia ya Pak ya. Jadi ibaratnya apa yang Bapak berikan yang terbaik orang itu akan menjadi suatu kebahagiaan untuk Bapak sendiri. Karena kadang-kadang orang-orang kan senang melihat penderitaan orang, kemudian juga dia sulit melihat penderitaan orang masing gitu. Berarti kita sangat tidak suka kalau melihat orang itu tidak senang atau nanti susah. Ketika susah itu ya kita bagaimana membantunya gitu loh. Jangan sampai ketika ada orang susah kita tepuk tangan atau apa, karena agama sendiri menyarankan atau kita sebagai makhluk sosial itu kan tentunya yang bermoral, berakhlak itu membantu orang lain. Itulah intinya. Terima kasih banyak nih Pak Nur Yahya atas waktunya. Mungkin kapan-kapan kita akan bertemu kembali ya Pak ya, berbincang-bincang lagi. Mungkin ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin bisa juga suatu saat saya menemukan masalah, bisa juga berkonsultasi dengan Bapak ya Pak. Baik Pak Nur Yahya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya juga. Sama-sama. Sebagai orang yang sedang belajar ini Pak. Kita sama-sama belajar Pak Nur Yahya. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita bicarakan semuanya mendapat manfaat dan mungkin bahasanya gitu saling berbagi lah. Karena ilmu tidak hanya sebatas di sini, tapi mungkin di luar juga banyak, sehingga kita lebih banyak lagi untuk belajar lagi. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama mendoakan yang terbaik ya Pak ya. Sehat-sehat selalu ya Pak Nur. Ganggu waktunya, saya ingin ada sedikit tugas untuk berbincang-bincang dengan Ibu sebagai kepala sekolah SMP Negeri 252. Saya ingin bersilaturahmi dan ingin belajar bagaimana cara memecahkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan-bujukan moral. Ibu kan selama Ibu menjadi kepala sekolah, pasti Ibu sudah banyak ya Bu yang menemui masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Boleh nggak Bu gitu minta cerita sedikit gitu, apa sih Bu gitu permasalahan yang pernah Ibu temui, kemudian bagaimana gitu Ibu mengidentifikasi
mengatasi permasalahan tersebut apabila ibu menemukan saat ibu menemukan masalah tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita ada masalah ya seperti itu, nah itu kita istilahnya tabayun dulu ya. Nah jadi kita menggali informasi dulu, kita menggali informasi secara benar, masalah itu sebenarnya seperti apa gitu. Terus kita komunikasi juga dengan pihak-pihak yang terkait. Nah itu jadi bagaimana kita kita komunikasikan masalah itu sebenarnya itu seperti apa, sejelasnya seperti apa. Terus nanti ya baru itu saya nanti komunikasi juga dengan yang bersangkutan dari dua belah pihak. Gitu. Terus bagaimana Bu langkah-langkah ibu gitu sesudah ibu bisa mengidentifikasi tersebut, langkah-langkah ibu yang ibu ambil gitu selanjutnya sebelum ibu mengambil keputusan? Iya. Jadi setelah kita tahu permasalahannya baik dari pihak yang bersangkutan, kemudian dari yang lain juga nih, pihak-pihak yang lain gitu, nggak hanya dari pihak yang bersangkutan, itu kita nanti pendekatan secara personal gitu ya. Kemudian setelah itu nanti kita kita duduk bersama, kita diskusikan sebenarnya masalah versi yang antar sesama ini bagaimana gitu. Nah baru nanti kita pertimbangkan baik dan benarnya dari segi sesama yang bermasalah itu. Habis itu baru nanti kita ambil keputusan secara bersama gitu. Nah kalau pas misalnya ada suatu kasus Bu, benar lawan benar gitu, semuanya benar gitu, gimana ibu pengambilan keputusan atau mungkin ada contohnya ibu yang bisa? Oh ya, jadi gini, contoh ya, ini ibu langsung ambil contoh aja, nanti bisa disimpulkan sendiri. Jadi begini, ada nih guru dan guru ini contoh nih, ya guru A dan guru B. Guru A kebetulan guru olahraga. Nah guru B di sini istilahnya ya bukan guru olahraga, mapel yang lain. Nah untuk mata pelajaran olahraga di sini anak-anak diminta untuk baju itu rapi dimasukkan. Nah ini dengan alasan apa dimasukkan? Karena pada saat olahraga ada gerakan yang terlalu aktif sehingga baju itu harus kalau gerakan aktif baju terbuka. Ya. Nah auratnya terbuka. Nah ini untuk safety-nya guru olahraga tersebut baju dimasuki. Nah ini untuk safety untuk anak yang baik laki atau perempuan supaya tidak terlihat ini ya anggota tubuhnya nggak terlihat gitu. Nah tapi dari segi guru yang lain nih memandangnya dengan dimasukkan itu ini akan terlihat bentuk tubuh itu terlihat gitu. Jadi pada guru ini sepertinya kurang dari segi dilihat itu kurang pantas gitu. Nah ini jadi kalau di sini dari segi ini juga benar, tapi dari segi guru olahraga juga benar karena safety. Benar versi Gitu. benar ya Bu ya. Iya. Nah kalau sudah seperti itu kita tahu kan permasalahannya kan dari dua belah pihak. Saya kan tahu. Akhirnya kita duduk bareng nih. Nah jadi semuanya benar. Ini safety juga, di sini juga dari etika. Nah itu. Terus akhirnya apa? Karena dua-duanya benar dan setelah kita duduk bareng, akhirnya dapatlah kita ambil kesimpulan dapat. Setelah itu kita mengambil kesimpulannya bagaimana anak-anak akan dimasukkan bajunya pada saat olahraganya itu terlalu aktif sehingga akan membuka anggota tubuh. Tapi pada saat olahraganya istilahnya gerakannya tidak terlalu aktif, nah itu anak-anak bajunya dikeluarkan. Jadi di sini secara situasional aja gitu. Akhirnya kedua belah pihak bisa menerima karena apa? Dari segi safety-nya anak-anak itu tertutup anggota tubuhnya. Nah kemudian dari segi
etikanya juga bisa diterima. Nah, ini contoh aja salah satu, kan masih banyak yang lain. Iya, dua-duanya benar. Oke, Bu Sri, untuk selanjutnya saya ingin nanya Ibu kira-kira hal-hal apa sih Bu yang Ibu anggap paling efektif pada saat Ibu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika tersebut? Kira metode apa Ibu? Ada metode yang efektif? Kalau menurut saya itu selalu menggunakan pendekatan itu secara personal ya, pendekatan personal. Kemudian saya ini secara kekeluargaan. Jadi Ibu cenderung personal aja ya Bu ya, satu-satu. Iya, satu-satu dulu. Jadi kita aja ngobrol gitu. Jadi secara keluargaan aja. Kalau sudah nyaman baru. Iya. Nah terus Ibu pernah nggak Bu selama ini menemukan masalah-masalah yang memang memiliki tantangan yang besar dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Ini saya ambil contoh aja ya. Misalkan ini ada kasus anak dengan sekolah ini. Iya. Jadi yang paling menantang itu ya Bu? Iya. Jadi contoh aja, ini salah satu contoh, padahal kan banyak ya. Ini saya ambil satu contoh aja. Jadi begini. Misalkan ada anak nih, memang ada anak yang broken. Nah, jadi latar belakang orang tuanya ada masalah, yaitu broken home ya. Nah, jadi anak ini tidak mengikuti orang tuanya, baik ayah atau ibunya. Justru anak ini mengikuti sama neneknya. Wali murid. Ya, wali murid, tapi tapi ini misalkan ini neneknya. Nah, karena ini ya, dari nenek ini, anak ini mendapatkan kan istilahnya perhatian kan kurang. Iya, jadi anak ini akan mencari perhatian di luar rumah. Iya, jadi misalkan di sekolah dia akan membuat masalah atau iya, itu mencari perhatian sebenarnya gitu. Iya, jadi dia mencari nih kompensasi ke sekolah, atau buat ulah lah atau gimana supaya iya ada perhatian. Nah, dari sekolah kemudian kan melihat anak ini, iya, kalau setiap kita pemanggilan orang tua, ini namanya dia kan anak ini nggak ikut orang tua, jadi orang tua nggak ada yang datang. Nah, akhirnya ke neneknya, walinya ini kan, neneknya nggak akan bisa datang, orang neneknya kan juga sudah istilahnya kesulitan untuk ke sekolah gitu loh. Nah, ini tantangan nih bagi sekolah gitu loh, bagaimana anak ini supaya tidak putus diri, tidak putus sekolahnya, tidak lost learning gitu loh. Jadi sekolah tetap mengawal anak ini, bagaimana anak ini bisa menuntaskan belajarnya gitu. Ini tantangan nih. Tantangan paling besar itu malah ngurusin siswa ya Bu ya, karena berbagai macam ini ya Bu ya, permasalahan dari segi anak-anak sendiri. Terus Bu Sri punya nggak jadwal khusus gitu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika atau mungkin berbagai masalah, punya jadwal khusus nggak atau metode lain gitu dalam penyelesaian? Kalau kita jadwalkan khusus nanti keburu lupa itu masalah, ya kan, malah justru akan tambah ini melebar nanti permasalahannya. Jadi kalau setiap ada masalah, kalau bisa secepatnya langsung kita selesaikan masalah. Ya Bu ya, jadi begitu ada masalah langsung Ibu selama ini kan banyak banget ya Bu ya, tadi sudah ada punya masalah dengan memecahkan masalah guru dengan guru, siswa dengan siswa, dan mungkin ada beberapa masalah lain yang terkait dengan sekolah ya Bu yang Ibu tangani. Nah Ibu ada nggak gitu orang-orang atau mungkin faktor-faktor apa gitu yang biasa atau sering membantu Ibu gitu dalam memecahkan masalah-masalah atau dalam pengambilan keputusan Ibu? Ada nggak faktor pendukung orang-orang di belakang Ibu gitu yang mensupport atau yang membantu Ibu dalam hal ini? Jadi kalau dalam sekolah ini saya kan dibantu oleh tim manajemen ya. Jadi nanti kalau misalkan ada urusan sekolah, itu kita selalu diskusi dengan tim manajemen. Jadi tim manajemen ini ada wakil, guru, kesiswaan, sarpras, kemudian kasatlan gitu. Nah, terus kalau misalkan ada masalahnya dengan siswa, langsung nih saya dengan kesiswaan, guru BK sama
behind the skin ibu adalah tim manajemen Iya. ya dari yang terkait dengan masalah tersebut. Ibu apa namanya itu yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir gitu. Apa sih gitu yang ibu rasakan gitu atau ibu pengalaman apa gitu yang dapat ibu ambil, misalnya ibu setiap hari tuh pasti hampir tiap hari ada masalah ya Bu ya, pasti di apa namanya di dalam keseharian ibu gitu. Apa sih yang ibu rasakan atau ibu ambil hikmahnya gitu, misalnya dari masalah-masalah yang sudah ibu berhasil putuskan. Ya, jadi kalau dalam setiap menyelesaikan masalah itu kita tidak buru-buru gitu kan. Jadi kita tenang dulu dalam menghadapi masalah itu. Kemudian yang kedua kita tabayun. Nah setelah itu kalau setelah selesai kita diskusi bareng, masalah terselesaikan, itu rasanya plong gitu. Bahagia lah ya Bu Iya. ya. Alhamdulillah gitu. Iya. Dan sampai masalah itu merugikan pihak yang lain gitu. Jadi sama-sama terselesaikan. Baik, alhamdulillah. Bu Sri, terima kasih banyak Ibu waktunya. Alhamdulillah apa namanya saya hari ini dapat ilmu yang banyak dari Ibu. Mudah-mudahan saya juga bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang Ibu apa namanya sampaikan hari ini, bisa membuat saya lebih bisa lagi dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu.